Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas metode simplex untuk kasus minimasi. Metode simplex adalah metode untuk mencari solusi optimal suatu model program linear dengan menggunakan prinsip iterasi atau pengulangan. Perhitungan ini akan dilakukan sampai diperoleh solusi optimalnya. Pada setiap langkah iterasi diperoleh solusi yang visible, yang jika dihubungkan pada metode grafik, solusi tersebut merupakan titik-titik solusi perpotongan persamaan kendala pada daerah solusi visible, tetapi yang bukan solusi optimalnya. Solusi optimal diperoleh pada akhir iterasinya. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan pada metode ini. Yang pertama, bentuk kendala berupa pertidaksamaan atau persamaan dengan sisi kanan harus non-negatif. Yang kedua, ada penambahan variabel pada masalah awalnya dengan tanda plus atau minus. Variabel tersebut adalah yang pertama, slack variabel untuk bentuk kendala kurang dari sama dengan, excess variabel untuk bentuk kendala lebih besar sama dengan, dan artificial variable untuk bentuk kendala sama dengan. Untuk masalah minimasi, ini menggunakan suatu metode yang disebut Big M metode. Aturan dalam metode ini adalah yang pertama, penambahan artificial variable pada kendala yang tidak memiliki slack variable. Yang kedua, artificial variable merupakan variabel basis pada kondisi awal. Lalu yang ketiga, artificial variable akan bernilai 0 pada solusi optimal. Lalu yang keempat, koefisien pada Z sama dengan M min atau min M max dengan M adalah nilai positif yang sangat besar. Lalu yang kelima, persamaan tujuan Z pada tabel simplex awal mengikuti inner product rule. Dengan persamaannya adalah CJ sama dengan V dikali V ke J dikurangi C ke J. Kita masuk ke dalam contoh kasus minimasi. Tentukan solusi optimal dari model LP linear program berikut ini. Minimumkan Z, di mana Z sama dengan 4x1 ditambah 8x2. Dengan fungsi kendalanya adalah x1 ditambah x2 lebih besar sama dengan 4. Fungsi kendala keduanya adalah x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 6. Dan x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Untuk menyelesaikan kasus ini, yang pertama karena dia kendalanya adalah lebih besar sama dengan, untuk tahap pertama kita kurangkan setiap kendala dengan excess variabel, misalnya dengan variabel x3 dan x4. Karena tadi kita punya dua kendala dan dua kendala tersebut tandanya adalah lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan, maka kita gunakan x3 dan x4 untuk excess variabelnya. Kita tuliskan dulu untuk fungsi tujuannya, di mana Z min adalah 4x1 ditambah 8x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4. Karena tadi kita mau menambahkan excess variabel pada fungsi kendalanya, maka jangan lupa juga ditambahkan pada fungsi tujuannya. Kita tambahkan dulu untuk excess variabel x3 pada kendala pertama. Kendala pertama adalah x1 ditambah x2. Lalu kita masukkan untuk excess variabelnya, ya, min x3. Min x3. Lalu sama dengan 4. Ketika sudah kita kurangkan excess variabel, maka tanda lebih besar sama dengan menjadi sama dengan 4. Lalu fungsi kendala kedua, kita masukkan juga untuk excess variabelnya, ini ada di x4. Karena tadi x3 sudah dipakai oleh fungsi kendala pertama, maka untuk kendala kedua kita gunakan x4. Tinggal dikurangkan minus x4.
lalu tandanya berubah menjadi sama dengan 6. Lalu untuk kendala yang lainnya di mana nilai X1, X2, X3, X4 adalah lebih besar sama dengan 0. Lalu yang kedua, kita tambahkan artificial variable pada fungsi tujuannya. Misalnya variabelnya kita namakan artificial 1 dan artificial 2. Ini kita tambahkan pada fungsi tujuannya dan fungsi kendalanya. Kita masukkan Z min sama dengan 4x1 ditambah 8x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah M A1 ditambah M A2. Ini adalah bentuk standar dari metode Big M untuk kasus minimasi. Lalu kita masukkan juga, jangan lupa tambahkan artifisialnya pada kendala pertama dan kendala kedua. X1 ditambah X2 dikurang X3 ditambah A1 sama dengan 4. Ini untuk kendala pertama. Untuk kendala keduanya adalah X1 ditambah 3X2 dikurang X4 ditambah A2. Ini adalah artifisial A2 untuk di kendala kedua, sama dengan 6. Dimana nilainya untuk X1, X2, X3, X4, A1, A2 ini adalah lebih besar sama dengan 0. Dengan koefisien tiap variabel pada Z ini mengikuti persamaan inner product rule, maka basis awal adalah A1, A2. Sehingga kita dapatkan untuk bentuk persamaannya adalah seperti di dalam tabel. Untuk A1 dan A2 tinggal kita masukkan nilainya. Untuk A1 terlebih dahulu. Untuk A1 nilainya X1-nya adalah 1. Untuk A1, X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 1, X3-nya adalah min 1, X4-nya adalah 0, A1-nya 1, A2-nya 0, dan untuk solusinya adalah 4. Lalu untuk A2 X1-nya 1, X2-nya 3, X3-nya 0, X4-nya 1, A1-nya 0 dan A2-nya 1. Untuk solusinya adalah 6. Selanjutnya untuk memasukkan nilai Z. Nilai Z ini kita dapatkan dengan menggunakan rumus baris Z dalam metode Big M atau metode Big M, di mana rumus dari persamaan metode Big M adalah CJ sama dengan CJ dikurangi sum buka kurung C ke B dikali AIJ, di mana CJ ini adalah koefisien asli dari fungsi tujuannya, CB adalah koefisien variabel basis yaitu A1 dan A2, di mana A1 dan A2 ini sama-sama bernilai M. AI ke J sama dengan koefisien variabel J pada tiap baris kendala. Tadi untuk nilai CJ ya, C ke J ini adalah untuk fungsi tujuannya. Tadi fungsi tujuannya adalah Z min ini yang tadi ya. Ini adalah fungsi tujuannya tadi, yaitu Z min, yaitu 4800 ya. Lalu M dan M. Ini adalah fungsi tujuannya, yaitu CZ-nya atau koefisien asli dari fungsi tujuannya. Ini kita masukkan ke dalam rumus CJ. Lalu koefisiennya ini yang tadi ya, untuk koefisiennya 4, 8, 0, 0, M, M.
Lalu untuk menghitung baris Z di tabel simplex awal, kita gunakan persamaan rumus dari metode Big M, yaitu CJ dikurangi sum C B dikali AI ke J, ya. Jadi kita masukkan dulu semua persamaannya ke dalam rumus metode Big M. Untuk menghitung yang pertama, Z pada kolom X1, kita hitung terlebih dahulu. Z pada kolom X1. Untuk nilainya CJ-nya adalah 4 dikurangi. Lalu untuk nilainya M, ya, kita masukkan dulu M dikali, untuk A1-nya adalah 1, masukkan 1. Lalu ditambah M lagi dikali 1. Hasilnya adalah 4 dikurangi 2M. Pada persamaan metode Big M, setelah ketemu nilainya, maka kita pindahkan ke ruas kiri. 4 dikurangi 2M, kalau kita pindahkan ke ruas kiri, maka hasilnya adalah menjadi 2M min 4. Jadi semua yang ada di ruas kanan ini pada aturan ini maka harus kita pindahkan ke ruas kiri. Pindahkan semua ke ruas kiri untuk mengikuti aturan dari bentuk simplex, ya. Dimana tadi aturan dari bentuk simplex adalah Z itu dikurangi koefisien variabel sama dengan 0. Jadi kita taruhnya semua ada di sebelah kiri, dimana sebelah kanannya adalah sama dengan 0. Ini adalah untuk isian Z pada kolom X1. Lalu untuk ZX2. ZX2 itu adalah 8 untuk CJ-nya. Masukkan 8 lalu dikurangi M dikali masing-masing barisnya yang ada di X2. Kita masukkan yang pertama 1, M dikali 1 ditambah M dikali 3. Hasilnya adalah 8 minus 4M. Jangan lupa diubah kembali ke ruas kiri. Hasilnya jadi 4M minus 8. Selanjutnya untuk yang di kolom X3, Z-nya adalah CJ-nya 0. Kita masukkan dulu 0 dikurangi M dikali min 1 ditambah M dikali 0. Hasilnya adalah 0 dikurangi min M sama dengan M. Kalau kita pindah ke ruas kiri jadi minus M. Lalu untuk ZX4, CJ-nya adalah 0, masukkan 0 dikurangi M dikali 0 ditambah M dikali minus 1. Hasilnya adalah 0 dikurangi minus M sama dengan M. Kita pindahkan ke ruas kiri, hasilnya adalah minus M. Selanjutnya adalah ZA1. ZA1 ini adalah M. Lalu kita masukkan M dikali 1 ditambah M dikali 0. Hasilnya adalah M dikurangi M sama dengan 0. Lalu untuk ZA2, CJ-nya adalah M dikurangi M dikali 0 ditambah M dikali 1. Hasilnya adalah M dikurangi M sama dengan 0. Lalu untuk yang di kolom solusi, masukkan, untuk nilainya adalah ini 0 ya. Kita masukkan 0, M dikali 4 ditambah M dikali 6. Hasilnya adalah minus 10M. Kita pindahkan ke ruas kiri maka hasilnya menjadi 10M. Ini adalah
isian untuk koefisien basis Z. Setelah kita isi ya, maka hasil di tabel simplex awalnya adalah untuk Z yaitu 2 minus 4, 4M minus 8, min M, 0, 0, dan 10M. Ini adalah tadi hasil yang kita sudah hitung dengan menggunakan metode Big M. Nah, tahapan selanjutnya ini kita sama seperti pada tahapan kasus maksimasi sebelumnya, di mana kita cari dulu entering variabelnya, lalu leaving variabelnya. Kita tentukan dulu entering variabel. Entering variabel adalah cari di baris Z yang memiliki nilai positif terbesar. Ya, kalau pada kasus minimasi ini kebalikan dari kasus maksimasi, dimana kalau pada kasus maksimasi untuk mencari entering variabel itu kita mencari nilai negatif, koefisien negatif terbesar. Tapi kalau pada kasus minimasi yang dicari adalah yang memiliki nilai positif terbesar. Ya, kita lihat pada tabel nilai positif ini ada 2 di tabel, yaitu ada di X1 2M-4 dan X2 yaitu 4M-8. Lalu mana yang lebih besar? Dalam metode Big M, huruf M ini melambangkan angka yang sangat besar, yang artinya positif. Misalnya M adalah lebih besar dari 1. Artinya nilainya ini jauh lebih besar daripada angka 4 atau 8 yang ada di belakangnya. Ya, lalu kita bandingkan nih, 2M dengan 4, 2M min 4, ya itu nilainya dominannya di 2M. Jadi untuk 4 dan 8-nya ini sementara kita abaikan. Lalu 4M min 8, dominan itu di 4M. Ya, karena M ini sangat besar, nah maka bagian min 4 dan min 8 ini nyaris tidak terpengaruh. Ya, secara matematis 4M min 8 itu bisa dikurangi dengan 2M min 4. Hasilnya adalah 2M min 4. Maka jelas bahwa 4M min 8 itu lebih besar daripada 2M min 4. Kesimpulannya, maka X2 yang terpilih adalah sebagai entering variabel, yaitu 4M min 8. Yang pertama ya, jadi yang pertama X2 adalah entering variabelnya karena memiliki nilai positif terbesar. Lalu setelah ketemu entering variabelnya, kita tentukan leaving variable. Leaving variable adalah yang memiliki rasio terkecil. Pada tabel ada 2, A1 itu rasionya 4, A2 itu rasionya 2. Ya, maka elemen yang terkecil yang terpilih ya yaitu A2. Dia adalah 2. Maka A2 ini terpilih sebagai leaving variable. Lalu yang ketiga, kita tentukan elemen pivot, di mana titik potong entering dan leaving variable. Maka elemen pivotnya adalah 3. Selanjutnya adalah kita buat tabel simplex yang baru ya. Jadi dari hasil persamaan yang tadi ya, kita buat tabel persamaan yang baru ya. Sama caranya dengan pada kasus maksimasi ya. Kita menggunakan metode Gauss-Jordan ya. Untuk persamaan Z dan A1. Untuk persamaan yang pertama, persamaan pivot tabel baru, yang tadi yang mau leaving ini adalah A2. A2 digantikan oleh X2. Kita masukkan dulu untuk elemen A2 yang pertama. Tadi nilainya adalah 1, 3, 0, min 1, 0, 1, 6. Lalu elemen pivotnya adalah 3. Tinggal dibagi saja ya, berarti hasilnya adalah 1/3. 3 dibagi 1, 3, 0 dibagi 3, 0, min 1 dibagi 3, min 1/3, 0 dibagi 3, 0, 1 dibagi 3, 1/3, 6 dibagi 3, 2. Ya, ini adalah hasil untuk ini adalah tadi A2 ya. Nah, sekarang A2 leaving, maka digantikan oleh X2. Ya, maka ini sekarang namanya adalah X2, tinggal dimasukkan ke dalam tabel ya. Sekarang selanjutnya adalah kita mencari baris Z dan A1-nya karena ini belum ada ya. Untuk baris Z dan A1 kita gunakan metode Gauss-Jordan. Ini sama dengan pada kasus maksimasi, di mana rumus elemen tabel baru itu sama dengan elemen tabel lama dikurangi buka kurung elemen entering kolom dikali elemen pivot tabel yang baru ya. Untuk yang A1 elemen yang lamanya adalah 1, 1, min 1,
0, 1, 0, 4. Lalu elemen entering kolomnya untuk A1 adalah 1. Berarti dikalikan 1. Lalu masukkan elemen pivot tabel baru, yaitu 1/3, 1, 0, min 1/3, 0, 1/3, dan 2. Lalu kita garis. Kita kurangkan, ini karena dikurangkan 1 bisa langsung dihitung. Hasilnya adalah 2/3, 0, min 1. Lalu 1/3, 0. Lalu 1/3 minus ya, lalu 2. Ini adalah hasil untuk A1. Lalu untuk yang Z tinggal dihitung juga, masukkan. Yang Z itu adalah tadi 2M min 4, 4M min 8, min M, 0, 0, dan 10M. Masukkan. Tadi elemen kuncinya entering kolomnya adalah yang 4M min 8. Masukkan 4M min 8 dikali 1/3, 1, 0, min 1/3, 0, 1/3, dan 2. Tinggal dikurangkan. Hasilnya adalah pertama 2M min 4/3, lalu 0, minus M, lalu M minus 8/3, lalu 4M minus 8/3, dan terakhir untuk solusinya adalah 2M plus 16. Ini adalah hasil untuk Z-nya ya. Setelah selesai ketemu untuk A1, Z, dan tadi X2, maka kita temukan tabel simplex iterasi pertama, dimana tadi sudah ketemu semua. Untuk Z itu barisnya adalah 2M min 4/3, 0, min M min 8/3, lalu 0, lalu min 4M min 8/3, dan solusinya adalah 2M plus 16. Lalu untuk A1 nya itu adalah 2/3, lalu 0, min 1, 1/3, 0, 1/3, dan 2. Lalu untuk X2 nya yaitu 1/3, 1, 0, 1/3, 0, 1/3, dan 2 ya. Pada tabel simplex iterasi pertama ya, pada baris Z ini kita masih menemukan koefisien negatif koefisien positif terbesar. Kita cari yang terbesar ya. Ada koefisien positif di sini 2M min 4/3 dan M min 8/3 ya. Kita ambil yang paling besar. Yang paling besar adalah 2M min 4/3. 2M min 4/3 ya. Lalu maka untuk entering variabelnya terpilih adalah si baris X1, yaitu 2M min 4 ya. Maka sekarang X1 itu terpilih sebagai entering variable. X1 adalah entering variable. X1 adalah entering variable. Lalu selanjutnya untuk living variable. Kita cari untuk living variable adalah yang memiliki rasio terkecil. Yang memiliki rasio terkecil adalah ini adalah A1, yaitu nilainya 3. A1 nilainya 3. Maka A1 ini kita ambil sebagai living variable. Lalu selanjutnya kita cari elemen pivot. Elemen pivot adalah titik potong antara living variable dan entering variable. Titik potongnya ada di sini, yaitu 2/3 ya. Lalu tahap selanjutnya adalah kita mengulangi iterasi yang sama pada iterasi yang pertama tadi ya. Nah, setelah dilakukan pengulangan iterasi,
Dengan tahapan yang tadi menggunakan rumus inner product rule dan juga metode Gauss-Jordan tadi, pada iterasi kedua untuk nilai Z-nya semuanya sudah negatif ya. Tidak ada yang positif ya. Lalu untuk nilai X-nya, X1-nya, X2-nya juga sudah ketemu di sini X1, X2-nya ya. Maka pada iterasi kedua ini sudah dinyatakan optimal untuk solusinya, di mana solusi optimalnya adalah Z-nya sama dengan 20, untuk Z-min-nya adalah 20, X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 1. Demikian untuk contoh kasus minimasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.